Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mumu untuk belajar biologi. Hari ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang gangguan pada sistem digesti atau pada sistem pencernaan makanan. Penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti makanan yang kurang higienis, salah makan, dan adanya infeksi pada saluran pencernaan makanan. Adalah kwashiorkor dan marasmus. Jadi apa bedanya? Kalau kwashiorkor yaitu bentuk malnutrisi atau nutrisi yang kurang. Dalam hal ini adalah kekurangan asupan protein dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan marasmus yaitu bentuk malnutrisi yang disebabkan oleh kekurangan asupan protein dan kalori. Gangguan yang kedua adalah pellagra dan sariawan. Jadi penyakit ini atau gangguan ini disebabkan karena kekurangan vitamin. Untuk pellagra kekurangan vitamin B3, sedangkan sariawan kekurangan vitamin C. Gangguan yang ketiga adalah karies dan gondok. Untuk karies adalah gigi berlubang, di mana penyebabnya adalah plak. Apa itu plak? Plak adalah lapisan lengket yang terdiri dari bakteri dan asam yang terbentuk dari makanan atau minuman yang mengandung gula sehingga berubah menjadi asam. Sedangkan yang gondok ini adalah gangguan diakibatkan karena kekurangan yodium. Kelainan keempat adalah rachitis. Rachitis ini adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang umumnya disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Gangguan berikutnya adalah obesitas, yaitu jika berat badannya lebih dari 20% berat badan normal. Gangguan berikutnya yang keenam adalah serostomia, di mana penyebabnya adalah karena adanya gangguan pada pusat lidah, kemudian gangguan pada saraf pembawa rangsang ludah, dan terjadinya perubahan komposisi faal elektrolit ludah, sehingga akibatnya mulutnya sangat kering dan makanan tidak tercerna dengan baik. Nah, penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah itulah yang disebut dengan serostomia. Gangguan ketujuh adalah hemoroid, biasa dikenal dengan wasir atau ambeien, yaitu pembengkakan pembuluh darah vena di sekitar anus atau biasa juga di daerah betis. Dialami biasanya oleh orang yang sering duduk terlalu lama, kemudian orang yang menderita sembelit atau susah buang air, kemudian orang yang terlalu gemuk, dan juga sering terjadi pada wanita hamil akibat dari bawaan kehamilan. Gangguan ke-8 adalah appendicitis. Nah, ini ada akhiran tis, berarti terjadi peradangan, yaitu peradangan atau infeksi pada umbai cacing atau appendix. Jika belum parah, appendicitis ini dapat sembuh tanpa perawatan, namun sebagian besar biasanya memerlukan laparotomi, yaitu dengan pemotongan umbai cacing yang terinfeksi. Gangguan ke-9 adalah gastritis, yaitu terjadinya peradangan atau pembekakan pada mukosa lambung. Penyebabnya bisa karena adanya iritasi, gesekan di daerah dinding lambung, kemudian terjadinya infeksi karena adanya bakteri Helicobacter. Kemudian yang ketiga, penyebabnya adalah karena pola makan yang tidak teratur. Gangguan ke-10 yaitu ulkus atau biasa disebut dengan tukak lambung. Penyebabnya karena adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori, di mana bakteri ini hidup berkoloni dan bisa menginfeksi lapisan mukosa lambung, sehingga mengganggu fungsinya sebagai pelindung. Akibatnya terjadilah peradangan hebat pada lambung dan bisa menimbulkan luka yang cukup parah.
Gangguan ke-11 adalah konstipasi atau sembelit atau susah buang air besar, yaitu penyebabnya adalah karena adanya penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar. Kenapa? Karena sering menahan buang air besar. Bisa juga karena perasaan takut dan cemas. Kemudian bisa juga karena banyak mengkonsumsi daging. Kemudian juga karena kurang mengkonsumsi makanan berserat. Demikian tadi sudah Ibu jelaskan tentang beberapa gangguan atau kelainan pada sistem digesti atau sistem pencernaan makanan. Setelah mempelajari materi tentang sistem pencernaan makanan, maka diharapkan karakter sikap yang dimiliki oleh kita semuanya adalah yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena telah diberikan sistem pencernaan yang bekerja dengan baik, sehingga dapat menikmati rasa makanan yang enak, membuat makanan tersebut sebagai penghasil energi, dan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Rasa syukur ini diwujudkan dengan senantiasa menjaga organ-organ yang menyusun sistem pencernaan dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam materi ini, kita harus senantiasa mengatur pola makan. Artinya, jadwal atau waktu makan setiap hari dilakukan tepat pada waktunya. Dengan disiplin, pekerjaan akan selesai sesuai waktu yang ditargetkan dan akan tercipta suatu keteraturan di dalam hidup. Kemudian yang ketiga, seperti halnya alat-alat pencernaan dan saluran pencernaan yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendukung supaya fungsi sistem pencernaan berjalan dengan baik. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat juga kita mempunyai fungsi yang berbeda, dan kita menyadari tugas dan kewajibannya yang pada akhirnya akan mewujudkan kerukunan dalam bermasyarakat. Nah, semoga semua itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar mempelajari hafalan-hafalan dan lain sebagainya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana penerapan sistem pencernaan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang kita bahas tentang sistem pencernaan makanan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.